kami dari LNK 61. Saya Mei Rianti. Saya Caca. Saya Akil bang. Sebelumnya kita mau kenal lebih dalam nih sama abangnya. Boleh diperkenalkan diri dulu abang? Oh ya, perkenalkan saya Muhammad Raffi Afan dari alumni LNK angkatan 54 sorry. Oke, Jauhan kalau 45 ya. siap. Oke, siap. Oke. Sebelumnya abang bekerja di PT apa dan bagiannya apa? Kalau saya bekerja di PT Mulia Teknik Tulsindo di bagian jasa konstruksi HDD atau yang dikenal Horizontal Directional Drilling. Nah, kalau untuk bagiannya saya sebagai HSE leader atau koordinator di bagian. ASE-nya berarti bang. Iya, HSE-nya. Pertanyaannya, bagaimana perusahaan memastikan pekerjaan HDD tidak merusak lingkungan yang ada di sekitar? Oh ya, mungkin gambaran umum terkait HDD ya. HDD itu kan kita proses pengeboran untuk pengeboran di bidang migas, di bagian migas. Jadi sistemnya itu kita horizontal, pengeboran horizontal kan biasanya kalau pengeboran minyak kan dia vertikal ya. Ini kita horizontal untuk biasanya penarikan produk, entah pipa, entah kabel ataupun HDPE biasanya. Nah, itu kan pasti menyangkut dengan lingkungan ya. Di lingkungan karena kita pun memakai bahan chemical sebagai pelicin dari borannya itu sendiri. Nah, untuk menjaga dari lingkungan itu di beberapa bahan chemical itu tersedia namanya MSDS ya, Material Safety Data Sheet. Nah, itu kita cara handlingnya kimia gimana, penempatannya gimana, apabila terkena pekerja atau segala macam gimana, itu terdapat semua di situ. Jadi kita awal-awal itu harus mitigasi gimana caranya bahan kimia itu tidak mencemari lingkungan. Ya, pengoperasian alat berat juga kan kita ada pengisian bahan bakar segala macam. Jadi penyimpanan stok-stok kimia itu kita harus handlingnya dengan baik. Apa prinsip etika profesi yang paling penting dalam konstruksi HDD? Kalau etika profesinya sih kita harus tahu ya kita bekerja itu sebagai apa, di bidang apa, dan kita harus menjalin ini seperti apa. Karena semua kan udah ada diatur. Contohnya kayak HSE, setiap pekerjaan yang berbahaya dan beresiko pasti itu ada pengawasnya, dan biasanya ditunjuk itu ya HSE itu pastinya. Jadi kita paling penting tahu itu job desk kita, tahu dasarnya dari mana, dan itu yang kita lakukan di lapangan. Jadi sesuai undang-undang lah. Kita lakuin sesuai undang-undang karena semua kan ada dibahas ya undang-undang. Mungkin itu sih. Oke bang. Selanjutnya nih bang, terkait tadi abang sudah membahas undang-undang, mungkin pertanyaan selanjutnya kita mau menanyakan bagaimana perusahaan abang memastikan kepatuhan terhadap AMDAL dan aturan lingkungan sekitar pekerjaan abang. Kalau pengaturan lingkungan atau AMDAL biasanya tuh kita setiap proyek ya, karena kan di sini bidang saya kan jasa kontraktor. Biasanya mengikuti aturan dari pemberi kerja. Nah, di situ tuh kita wajib ada UKL dan UPL. Nah, itu kita industrial hygiene-nya kita cek, pengukuran lingkungan semua kita cek yang terdapat pada skup pekerjaan kita. Contoh mungkin karena kita main di alat berat atau genset segala macam dengan kebisingan tinggi, kita itu di lapangan ada pengukuran kebisingan. Ya, kita pengukuran kebisingan di situ. Terus pengambilan sampel air buat pengadukan di chemical. Jadi intinya kita harus mematuhi lah semua yang sudah diatur dalam undang-undang. Jadi enggak semata-mata kita kerja dengan cowboy segala macam. Semua sudah ada aturannya. Jadi ya kalau di pekerjaan HDD biasanya kita ada industrial hygiene itu, pengecekan monitoring lingkungan. Oke bang, pertanyaan selanjutnya nih
bang, apa langkah yang diambil bang jika terjadi kerusakan lingkungan akibat proyek yang abang lakukan di lingkungan sekitar? Sejauh ini sih kalau kerusakan lingkungan ya kita tidak ada sampai tidak ada yang merusak sekali karena pada basicnya pun di MSDS itu di MSDS yang chemical kita gunakan tidak ada bahan yang merusak lingkungan atau B3. Jadi mungkin kerusakan ya hanya terkait kontur tanah segala macam karena wajar kita kan penarikan pipa itu semua di bawah tanah, pekerjaan di bawah tanah. Jadi untuk kerusakan yang terlalu parah sih nggak ada. Dan selanjutnya nih bang, bagaimana perusahaan abang mengelola lumpur hasil pengoboran dan mencegah kebocoran juga ke tanah dan air? Kalau untuk terkait lumpur pengeboran itu kita biasanya bekerja sama pembuangan sama UPTD PAL setempat, pengolahan air limbah setempat. Jadi sebelum kita mulai pekerjaan kita harus ada MOU nih kerjasama terkait pengelolaan dan pembuangannya. Kalau untuk pengelolaan kita mungkin bisa ambil lumpur itu kita aduk lagi untuk jadi consumable kembali. Jadi dia ada sirkulasi ulang. Kalau memang ada kebocoran di tengah jalan ya, yaitu kita sedot dengan vacuum truck, baru kita buang di tempat pembuangan UPTD PAL setempat itu. Ya, jadi dibuktikannya nanti dengan MOU biasanya kita kerjasama. Berarti ada kerjasama dengan pihak ketiga juga ya bang? Pihak ketiga kerjasama. Bagaimana perusahaan yang Untuk menguranginya ya, kalau untuk mengurangi sebenarnya kita ada ini sih bariket atau pembatas gitu agar tidak. Cuma kalau untuk polusi kita di knalpot biasanya kita sediain spark arrestor sih. Itu di alat-alat HDD itu kita sediain spark arrestor. Kalau untuk kebisingan mungkin belum kita mitigasi lah. Jadi yang keluar itu ya kita cegahnya di kerjanya menggunakan APD, alat pelindung diri yang lengkap. Jadi kalau untuk pengurangan debu dan polusi mungkin belum bisa kita hindari sebenarnya. Selanjutnya, apakah ada pemantauan kualitas air atau tanah secara rutin? Kalau sampai situ sih kita kualitas air paling ya. Kalau tanah kita jarang ngambil sampel setelah pekerjaan. Mungkin kualitas air kita ambil karena kan kita butuh air itu buat chemical kita yang kita semprotkan saat pekerjaan. Nah itu mengaruh ke perbandingan nanti komposisi dari chemical consumable itu. Jadi kalau sampel air biasanya kita sih ngambil dari kali terdekat, kita uji di lab. Itu kalau emang air itu ibaratnya lulus uji ya baru kita pakai gitu. Cuma kalau akibat kita pekerjaan tersebut itu sejauh ini belum pernah kita tes sih. Karena dari MSDS tadi yang bahan kimia tadi itu tidak mencemari. Karena sudah tidak mencemari. Karena tidak mencemari. Bagaimana prosedur darurat jika terjadi kecelakaan? Kalau prosedur darurat biasanya tuh kita kan ada ERP ya, Emergency Response Team atau Emergency Response Plan. Di situ kan ya terdapat timnya, terdapat communication flow-nya, gimana pada saat mungkin kecelakaan kerja kita harus standby paramedik di lokasi. Apabila itu masih tingkat resikonya first aid case ya yang bisa ditangani orang, itu kita masih bisa ditangani oleh paramedik setempat. Kalau memang kita harus ada rujukan ke rumah sakit, itu pihak eksternal kita harus rujuk langsung ke rumah sakit. Iya, ada bagiannya. Jadi kalau untuk ke pihak eksternal terkait dengan rumah sakit atau apa itu udah ada kerjasama. Biasanya dibuktikan dengan MOU juga gitu. Dengan MOU juga. Juga dengan tenaga medis setempat juga sudah ada kerjasama. Biasanya bukan requirement kita itu di situ kita harus standby menyediakan paramedik di lokasi kerja. Jadi ada pengawas K3-nya, ada paramediknya. Jadi ya ketika ada case
kecelakaan kerja tahu-tahu kita bisa tangani oleh para medis. Belum ada yang benar-benar mengganggu. Gimana? Belum ada yang benar-benar mengganggu masyarakat. Oh, sejauh ini sih nggak ada sih. Aman. Ya, kalau misalnya nanti bakalan nggak tahu kan ya, Iya. ada gitu, itu ada kompensasi nggak atau ada? Pasti. Sejauh ini kita mengganggu masyarakat sih nggak terlalu banyak. Paling yang keluar lumpur dari proses pengoboran kita itu biasanya kan kita bekerja kan di pinggir-pinggir perumahan, di pinggir-pinggir jalan. Jadi lumpur itu suka keluar di rumah-rumah warga setempat. Nah, kalau itu pasti kita bersihkan, kita kasih kompensasi pasti. Karena sebelum kita mulai pekerjaan kita udah sosialisasi ke warga. Iya, jadi kalau untuk konsekuensinya nih sebelum kita mulai kerja kita udah tahu. Jadi warga tidak tahu apa. Iya, benar. Baik bang, pertanyaan selanjutnya nih, apa tantangan terbesar menjaga etika lingkungan di lapangan bang? Oh, kalau menjaga etika lingkungan di lapangan ya, sebenarnya itu ya cukup kompleks juga sih. Kadang banyak beberapa orang yang belum mengerti apa itu etika lingkungan kan. Kadang kitanya yang harus sabar ngadepin orang. Kadang kita yang harus menjelaskan ke orang apa itu yang kita kerjakan, apa yang berimbas dari pekerjaan kita, dan ya harus semua orang harus bisa nerima dengan penjelasan kita. Jadi intinya kita bisa menjelaskan, kita bisa menjaga yang kita lakukan dan kita kerjakan. Baik. Pertanyaan terakhir nih bang, apa saran abang untuk mahasiswa seperti kita atau calon-calon profesional agar bekerja dengan etika baik di konstruksi bangsa? Sebenarnya etika itu kan tumbuh dari diri sendiri, dan kita pun bisa ngasah itu ketika nanti kita di dunia kerja. Kalau saran saya ya, kita pelajari benar-benar apa itu dari arti etika. Nanti kalau emang pun udah tahu kita akan kerja di mana segala macam, kita benar-benar pelajari bagian dari kita. Jadi ya dalam artian kita bisa menjelaskan loh ke orang, dan orang pun nggak bisa salah menilai kita gitu. Iya, baik. Ya sikap profesionalitas tinggi lah terutama.